Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah cemas yang membuatmu galau. Wow, kecemasan apa saat ini untukmu? Ya, yang membuatmu galau dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang kecemasanmu ini, ya. Kita ke pesan semesta, penguatan dari dirimu untukmu sendiri, ya, dari semesta untukmu, ya. Dimana saya bilang dari dirimu sendiri artinya kamu yang harus bisa up terhadap dirimu, ya, naikkan upgrade vibrasimu supaya kamu bisa nggak galau lagi, ya. Apa yang harus kamu lakukan, ya, pesan dari semesta apa yang harus kamu lakukan, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan, ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu. Ya, Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk Sagittarius. Apa yang membuat Sagittarius galau dan apa yang harus Sagittarius lakukan? Pesan semesta untukmu, untuk hati yang galau, Sagittarius. Sagittarius, kamu galau kenapa, Sagittarius? Kemarin saya bilang naikkan vibrasi, ya, dari readingan-readingan lain, pencerahan lainnya. Kok galau lagi sih? Oke, kita lihat di sini kenapa sampai Sagittarius galau. Wow, Pack of Pentacles. Wow, di sini ada the Lovers, ada Ten of Cups, ada the Chariot. Ada juga di sini Six of Swords. Wow. Ada Two of Swords. Ada Queen of Swords. Wah. Dan ada Eight of Pentacles. Huhui. Sagittarius, kamu galau karena kamu lagi nggak punya uang, ya, atau galau karena duit, ya, masalah keuangan, ya. Betul tidak, Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Kamu punya uang, kamu bahagia. Wah, ujung-ujungnya galau lagi karena banyak pengeluaran, ya. Atau bingung, ya, harus memilih yang mana, ya. Uangnya ada, saya senang, tapi ternyata kebutuhan lebih banyak. Saya harus pilih ini, pilih itu, bingung, ya. Ujung-ujungnya bayar semuanya, galau lagi, nggak ada uang, ya. Habis itu stres lagi, bahkan mungkin ada pinjaman. Habis itu ya berusaha lagi dan akhirnya kembali lagi ada uang, ya, begitu-begitu terus. Wah, ya, begitu-begitu terus, apa ya, siklusnya sama. Jadi kayak kamu bilang, kok hidup saya begini-begini aja ya, kayak Cak, ya, atau semesta, kok hidup saya begini-begini aja, ya. Pengeluar, dapat duit sehingga sebentar happy dulu sebentar, ujung-ujungnya saya pakai untuk kebutuhan, terus bayar-bayar angsuran, bayar-bayar kebutuhan hidup, semuanya. Habis itu bingung lagi, stres lagi, nggak ada duit, ya. Bahkan mungkin saya meminjam lagi ke orang, ya, padahal baru lunas, pinjam lagi, ya. Ini ada beberapa, ya. Kalau kamu nggak pinjam berarti kamu, ya, stres aja. Ujung-ujungnya kamu tenangkan diri, mengontrol emosi kamu, kerja keras lagi, ujung-ujungnya dapat duit lagi, bahagia sebentar, banyak pengeluaran, bayar lagi semua. Jadi begitu siklusnya.
Ica, memang kan siklusnya seperti gitu, iya. Tetapi kan kita bicara tentang galau kamu. Nah, galau kamu tuh seperti gitu. Ya, kok serasa kayak uang itu nggak bisa datang-datang terus, pengeluarannya dikit aja gitu. Kok pengeluaranku lebih banyak dari pemasukan, Kak Ica. Nah, ini yang saya merasakan energinya untuk Sagi ya. Karena saya lihat di sini dominasi keuangan dibandingkan yang lain, entah percintaan, entah karir ya. Lebih fokus pada keuangan, galau kamu. Ya, Sagi tuh kondisinya saat ini lagi ingin, mungkin kamu mempunyai sesuatu ya. Saya merasakan di sini ya cita-cita ataupun benda yang kamu inginkan tapi nggak bisa diwujudkan karena ya masih banyak halangan, hambatan, rintangan, yaitu ya tabungan belum ada. Karena setiap punya uang pasti keluar lagi, setiap punya tabungan banyak kebutuhan lagi. Wow, kenapa seperti gitu? Sagi, memang kebutuhan itu kan harus apa ya? Harus kita kontrol ya. Kebutuhan kita butuh, tapi pilih dulu. Urgent tidak. Kalau masih bisa dipending, kenapa tidak dipending? Kamu kan nggak bisa pending. Langsung. Macam contoh ya, kamu pergi ya ke toko. Saya harus ambil ini semua. Ya. Padahal maksudnya kan beli cicil-cicil. Karena Sagittarius itu orangnya tuh kalau mau pergi ke toko itu ya sudah beli apa yang dia inginkan. Kalau enggak nanti pikir pulang itu nggak bisa tidur. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Padahal semesta mau sampaikan ya beli cicil-cicil dalam artian yang memang urgent, yang memang kamu butuhkan. Ya, macam contoh hari ini kamu punya duit, budget kamu oke, saya beli harga 500.000, lewat dari 500.000 ya nggak bisa. Ya, besok lagi ternyata dapat duit, belanja lagi 200.000. Nah, beli lagi yang 200.000 itu. Besok lagi dapat duit. Jadi jangan langsung mau beli habiskan uang 3 juta. Ini contoh ya. Kamu punya uang 3 juta, habiskan langsung semua 3 juta. Ataupun mungkin kondisinya ya apa ya, kalau dibilang bayar angsuran ya, ke toko beli ini beli itu, habis itu bayar hutang lagi, habis di 3 jutanya. Ya. Atau mungkin dalam tanda kutip seminggu orang kaya, 3 minggu gembel ya, walaupun mungkin kelihatan orang kaya tapi isi kantong gembel ya. Mungkin gembel masih mempunyai uang, maaf ya, karena Sagittarius tuh kalau habis ya memang habis. Ada beberapa Sagittarius yang memang uangnya nggak habis semua ya, tetapi dia merasa tuh kayaknya uangnya udah habis gitu, walaupun mungkin tinggal 50.000 ya. 50.000 bagi orang lain di luar Sagittarius itu masih ada duit, tapi kalau Sagittarius sudah habis ya. Besok kan saya punya jajan itu besok ya sekitar 50.000 habis, ataupun mungkin jajan Sagittarius 100.000 sehari, ini contoh. Karena Sagittarius itu kalau jajan dia mau ambil ini ambil itu suka-suka dia gitu, tanpa perhitungan, yang penting dia senang. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu gini, untuk bisa mendapatkan kelimpahan, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan atau uang itu masuk lagi kepada kamu, itu kan siklusnya kayak bernafas ya, udara. Ini kita pakai logika. Kamu takut nggak sesak nafas? Enggak, karena nggak ada penyakit asma, Kak Ica. Oke. Kamu takut nggak di dunia ini banyak orang ya, sudah berapa juta ya, saya nggak tahu ya di dunia ini berapa juta. Tetapi kamu takut nggak udara habis sampai kamu hirup nafas terus, sesak kan? Dimana kita hirup nafas itu kan harus hirup secukupnya, buang secukupnya ya, dan kamu santai seolah nafas udara ini nggak akan pernah habis. Semesta ciptakan seolah ini nggak akan habis. Nah, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu tuh harus tenang ya. Kalau kamu tenang, hidup kamu akan jauh lebih baik. Kamu bisa mencari uang dengan menyenangkan. Caranya bagaimana ya? Harus kamu senang dulu pada pekerjaan yang kamu sukai. Dengan begitu uang akan datang. Bukan kita lihat dari pekerjaannya, kita mendapatkan uang dari pekerjaan itu, tetapi lihatlah pekerjaan apa yang kita lakukan untuk bisa mendatangkan uang. Kan kamu kan tidak, kamu lihat saya mau jadi dokter supaya dapat uang banyak. Orientasinya kan kerja itu untuk menghasilkan uang. Padahal sebenarnya orientasinya kita kamu tuh untuk bisa menghasilkan uang saya harus kerja itu. Padahal seharusnya lihat dulu kerjamu apa, nanti dengan begitu uangnya nyusul. Itu yang harus ada di kepala kamu sekarang.
Kalau kamu merasa bahwa uang kamu sekarang kondisinya begitu-begitu saja, nggak ada tabungan, berarti ada yang salah pada lingkungan atau jiwa. Lingkungan ini berarti ada orang-orang toksik di situ, akhirnya membuat kamu tidak nyaman. Akhirnya ya, kalau hati tidak nyaman, energi uang juga keluar, karena uang itu paling senang dengan orang yang bahagia, bukan dengan orang yang stres. Kenapa? Contohnya uang, kamu terima gaji, kamu bahagia tidak? Akhirnya kamu dapat gaji kan? Tapi pada saat kamu bayar angsuran, bayar ini, bayar itu, langsung stres. Dan akhirnya apa? Uang itu pergi. Karena kamu harus bayar ini, bayar ini, kan kamu stres. Tapi coba, ya, kamu bayar ini, bayar itu seolah-olah gini. Saya bayar untuk bisa saya dapatkan lagi. Itu dalam mindset kamu. Harus sukacita. Karena kamu membayar, berarti kamu punya kebutuhan terpenuhi. Kenapa kamu harus sedih? Kenapa kamu harus... Uang itu kalau digenggam itu dia akan lari. Sama seperti kamu kalau ditekan itu kamu gak nyaman dan kamu akan pergi. Begitupun energi. Ya, jadi bagaimana supaya uang betah di dirimu, itu kamu harus bisa memberikan kenyamanan pada uang, yaitu dengan hati yang bahagia. Dengan begitu cicilanmu mungkin bisa teratasi, tapi kamu masih mempunyai tabungan. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bahagia untuk dirimu. Setiap mengeluarkan uang, yakin bahwa harus bahagia, yakin bahwa saya mengeluarkan uang, nanti uang akan datang lagi mengisi kantongku, mengisi rekeningku, mengisi laciku, mengisi dompetku. Kak Ica bicaranya enak saja begitu. Saya nggak begitu kok Kak Ica. Saya sudah buktikan, makanya saya bicara begini. Dulu saya seperti kamu. Kalau kita belum tercerahkan, hidup itu susah. Tapi kalau kita sudah tercerahkan, hidup kita tuh akan jauh lebih gampang, lebih enteng. Ya. Karena saya bilang gini, kenapa ada masalah-masalah muncul? Karena kamu yang menarik masalah itu. Di mana ada masalah satu, akhirnya hatimu panas dan akhirnya hatimu yang menarik masalah-masalah lainnya datang dalam hidupmu. Menarik, kenapa? Karena hatimu yang menarik. Makanya saya bilang, kalau kamu membayar sesuatu, jangan beban, jangan ngeluh, uang saya habis lagi. Ya uang nanti kan tambah habis, mungkin tidak lama anakmu sakit lagi atau apa lagi, akhirnya uangmu habis, betul-betul habis total. Tetapi kalau kamu bersyukur bahwa terima kasih Tuhan ya, saya sudah bisa membayar kebutuhan saya, terima kasih. Itu tidak lama mungkin kamu dapat rezeki dari yang lain. Nah ini, semesta mau sampaikan ada energi kesyukuran untuk dirimu supaya uangmu itu bisa up di dirimu. Atau setidaknya uang itu bisa balik cepat ke dirimu. Entah dalam hal apapun, kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Entah dari pekerjaan yang kita geluti, entah dari sedekah orang, tiba-tiba kita diberikan angpau, tiba-tiba ada ucapan salam tempel ataupun ucapan terima kasih, ataupun ya mungkin berkat dalam artian tetangga ada hajatan dia kasih kita makanan, ya. Ataupun mungkin tidak ada angin, tidak ada hujan, ujung-ujungnya kita dapat uang tercecer atau uang jatuh. Ya, biasa kan gitu kan, kok di saku celanaku udah kumal-kumal, udah dicuci, ternyata masih ada uang 10.000, banyak kecilnya disyukuri, karena energi kesyukuran itu yang akan membuatmu up, bukan malah galau, banyak hutang, akhirnya apa, kebutuhan nambah banyak dan akhirnya kamu memunculkan hutang-hutang baru lainnya, apalagi ibaratkan gali lubang tutup lubang, ya. Jadi fokus pada kebahagiaanmu dulu. Saya sudah mengajarkan untuk lebih berbahagia. Kak Ica, saya nggak bisa berbahagia, masalahku banyak. Ya berarti selesaikan masalahmu dulu. Nggak bisa kamu berbahagia kalau masalah itu nggak selesai. Kebanyakan kita itu lari dari masalah. Makanya masalah lainnya muncul. Kenapa? Karena kita membiarkan masalah itu ada di diri kita yang tidak terselesaikan. Kak Ica, tapi masalahnya pada pasanganku. Ya ampun. Makanya pilih pasangan jangan yang bikin makan energi. Saya bilang ya, kunci kesuksesan kita ya itu tergantung juga dari pasangan. Makanya carilah pasangan yang sevibrasi. Kalau kamu mendapatkan pasangan yang tidak sevibrasi, mampuslah hidupmu. Kenapa? Tertekan, emosi, dan hidupmu gak amburadul, gak bahagia, cemas, sakit-sakitan, bahkan dipenuhi hutang. Kayaknya sudah terlanjur, ya sudah, itu terima nasibmu, kan pilihanmu. Jangan bilang saya suruh kamu cerai atau suruh kamu berpisah, no, itu pilihan kamu.
Makanya ini edukasi juga buat yang belum menikah, untuk lebih cermat dalam memilih pasangan. Jangan pasangan yang bikin stres, pusing, emosi, ya. Carilah pasangan yang bisa mendengarkan, membantu, ya setidaknya tersenyum lah. Ini ada pasangan yang nggak senyum aja ogah, apalagi membantu, apalagi komunikasi. Karena circle kita bukan hanya dari lingkungan, tetapi dari intern rumah, dalam rumah. Kalau dalam rumah aja udah mumet, stres, ya apalagi di luar rumah. Atau bahkan mungkin kalau mau dibilang ada beberapa yang lebih nyaman di luar rumah dibanding di dalam rumah. Nah ini contoh ya, tapi itu luar daripada ini kita ya, tema kita. Karena tema kita kan hilangkan rasa cemas kamu ya, untuk bisa membuatmu up. Jadi kalau kamu masih cemas dengan hidupmu dan membuatmu galau, ya hidupmu akan lebih terpuruk. Jadi semesta menyampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berbahagia, untuk bisa memancing rezeki. Salah satunya dari lingkungan, dimana kamu berinteraksi dengan siapapun. Carilah orang-orang yang sevibrasi. Luar dari pasanganmu, ya itu kembali ke pribadi masing-masing, karena bukan ranah saya. Kalau kamu mau cari secara pribadi, silahkan personal reading. Ya, ini karena kita bicara magnet uang atau bicara tentang keuanganmu, karena sesuai tema kita, kamu galau saat ini karena lagi nggak punya uang, ataupun ada uang tapi ujung-ujungnya habis cepat, nggak ada tabungan sama sekali, gitu siklusnya. Ya, ataupun mungkin jualan lagi sepi. Ya jualan sepi, kamu harus bersyukur, bukan jualan kok sepi ya, aduh stres ya, banyak hutang ya. Yang bikin kamu rezeki seret itu juga karena tekanan dari hutang loh. Pertama tekanan dari hutang, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari pasangan, tekanan dari anak. Biasa anak kan juga tambah pusing ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertekan? Bahagia, timbulkan kebahagiaan, rasa suka, rasa sayang kepada pasangan, rasa sayang kepada anak, rasa sayang kepada pekerjaan, rasa sayang untuk membayar hutang. Tadi saya bilang membayar itu berarti kamu senang. Hutang kamu mau lunas kok. Atau membeli sesuatu berarti kamu senang. Oh saya barter, saya mendapatkan sesuatu juga. Bukan hanya saya mau mendapatkan tapi nggak mau memberi, nggak mau membayar. Oh nggak bisa. Ya, jadi itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu, untuk lebih mencintai. Kalau kamu membayar bahagia, tetap harus bahagia, bukan malah kamu bersungut. Karena kalau kamu bersungut itu berarti kamu memblok untuk energi atau berkat lainnya masuk kepada kamu, berganti. Seperti udara, kita bernafas itu kan hirup hembuskan, hirup hembuskan. Sama dengan uang, dia akan datang, kamu membayar dia, dan itu memang siklusnya seperti gitu. Jadi jangan kamu berpikir kenapa uang saya. Cuman bedanya ada yang bisa disimpan, ada yang tidak. Nah ini kamu kan kondisinya tidak bisa disimpan, kondisinya habis gitu. Nah itu karena apa? Karena kamu kurang bersyukur, karena kamu kurang bahagia mengeluarkan. Ya, sehingga akhirnya masalahnya banyak, timbul masalah lainnya, untuk pengeluaran lagi tambah banyak dan akhirnya habis. Tapi kalau seandainya kamu bersyukur, ya kamu bayar ya, tetapi masalah itu sedikit sehingga uang kamu yang lainnya masih bisa ada untuk tabungan. Nah ini itu. Jadi jangan ada galau, jangan ada cemas, jangan ada rasa takut. Selama kamu rasa takut, cemas, galau, ya sudah, siap-siap masalah akan muncul satu persatu ke permukaan. Dan akhirnya kamu bingung untuk menyelesaikan bagaimana. Ujung-ujungnya tadi, ambil hutang. Atau mempersulit hidup orang lain di luar sana. Entah orang tua, entah saudara, pasangan, dan lain-lain. Nah ini ya, jadi untuk bisa membuatmu happy, terutama dalam keuangan, yaitu mencintai uang, berterima kasih kepada uang maksudnya ya. Dan kalaupun membayar, rasa syukur bahwa terima kasih uang, saya sudah bisa membeli sesuatu. Jadi kita juga berterima kasih kepada uang, bukan hanya nih bayar sebagai alat tukar, tidak, tapi harus ada energi ucapan terima kasih, merasa bersyukur bahwa uang itu sudah membantu kita untuk mewujudkan atau membeli sesuatu. Datanglah lagi dan bawa teman-temanmu lagi kepada aku, gitu ya. Bukan hanya ini bayar habis itu bersungut ya, jangan. Mendingan kamu nggak usah beli kalau kamu bersungut ya. Hidup juga nggak jadi berkat. Contohnya kamu beli, ujung-ujungnya jadi sakit perut, beli obat lagi atau ke dokter lagi. Nah itu jangan bersungut ya, jangan ngoceh, jangan gerutu, tetapi apa, bersyukur ya. Dan harus tenang dalam segala hal harus tenang. Karena kalau hatimu tenang, vibrasinya bagus. Kamu ada di dibilang di kondisi netral.
Dan pada saat kamu bisa berpikir positif dan bahagia, apalah dan rezeki bisa masuk. Itu saya sudah buktikan. Kalau bukan rezeki dari uang, mungkin dari kesehatan. Kalau bukan dari kesehatan, ya mungkin dari cinta kasih, hubungan dengan relasi sahabat. Jadi kamu gak mumet. Tapi kalau seandainya kamu koneksinya dengan orang-orang toksik, ya hidupmu juga begitu. Keuangan seret, kondisi kamu dengan orang toksik, ya banyak hutang, kesehatan tidak baik-baik saja. Dan itu kondisinya di situ. Kenapa? Karena kamu ada di vibrasi bawah. Tingkatkanlah vibrasimu, keluar dari energi toksik, supaya hidupmu lebih nyaman, lebih sehat, lebih bahagia, dan dipenuhi dengan kelimpahan, ya. Oke, itu Sagitarius yang bisa saya readingkan ya, pesan semesta untukmu tentang rasa cemasmu yang membuatmu galau. Nggak usah galau, jangan cemas. Ingat, semesta ada bersamamu, semesta menjagamu, Tuhan menjagamu. Banyak doa ya, supaya hidupmu lebih bahagia ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagitarius, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.